Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita lanjut lagi ya ke pembelajaran tematik 4C atau tematik buku yang ketiga ya, ABC. Lalu tak lupa sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke tema C, yaitu peduli terhadap makhluk hidup ya, pembelajaran pertama. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, kita lihat apa sih tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Contohnya, tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut. Nah, di sana ada padi ya anak-anak ya. Nah, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Oke, nah lalu padi itu sangat penting di Indonesia karena apa sih? Karena sebagai bahan pangan kita semua. Nah, padi itu bentuknya nanti ketika itu jadi nasi ya anak-anak ya. Lalu tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Jadi sawah ya, kalian pernah lihat sawah? Nah itu banyak sekali dikelilingi oleh sawah ya anak-anak ya. Nah seperti daerah Karawang dikenal sebagai lumbung padi nasional. Nah pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama benih, kedua biji, kemudian baru. Nah pertama nih, direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Nah lalu biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Kemudian tanaman padi berbunga hingga gabah batang berkembang penuh. Maka jadilah tumbuhan atau yang biasa kita makan itu beras ya anak-anak ya. Nah itu sangat termasuk kebutuhan pokok yang termasuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Nah, bagian inilah yang berwarna putih kemerahan ungu disebut beras. Nah, lalu pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Siapa yang pernah ke pantai? Ayo. Nah, pantai merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, jadi di sana ada daratan dan yang berhubungan langsung dengan laut. Kemudian daerah-daerah selain pantai. Nah, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Jadi selain ada pantai, nah ada juga dataran tinggi nih, yang mana permukaan bumi yang ketinggiannya itu 500 meter di atas permukaan laut gitu. Nah, kemudian ada juga nih dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ada juga tadi ya Pak, pantai, dataran tinggi, kemudian dataran rendah ya anak-anak ya. Kalau dataran rendah itu ketinggiannya itu kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Kalau yang dataran tinggi 500 meter di atas permukaan laut. Ingat ya anak-anak ya, dicatat di buku. Kemudian, apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Nah, apa sih hak dan kewajiban kita? Nah, manfaat tumbuhan di sekitar kita tuh untuk apa aja? Ada yang tahu? Nah, tumbuhan itu memiliki banyak manfaat ya anak-anak ya, apalagi untuk manusia. Nah, kita sebagai manusia, apa hak dan kewajiban kita dalam melestarikannya? Nah, setiap hari Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni berpesan, ambil secukupnya. Nah, adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, menurut kalian, apakah sikap adik Beni itu termasuk sikap yang baik? Ayo. Nah, oleh karena itu kewajiban kita adalah untuk
melestarikannya, atau misalnya ketika makan itu harus dihabiskan, tidak. Nah, apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Ayo, kira-kira menurut kamu apakah sikap adik Beni itu sudah baik atau belum? Ayo, belum ya anak-anak ya. Terus apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Tadi Beni gimana? Tadi ada penggalan cerita. Kemudian apa yang dilakukan Beni? Beni selalu menghabiskan makanannya karena dia mengambil makanan secukupnya saja. Oleh karena itu kita ketika sedang makan mengambil makanan secukupnya aja yang bisa dihabiskan oleh kita. Terus manakah yang menurutmu yang telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adiknya? Jadi yang menurut kamu yang telah bijak dalam bersikap terhadap makanan itu Beni atau adiknya? Beni ya, karena Beni lebih bijak dibanding adiknya, karena Beni mengambil nasi secukupnya yang ia habiskan. Nah, ketika adik Beni membuang makanan, kira-kira siapa saja yang dia rugikan? Nah, pihak yang dirugikan adalah ayah dan ibu yang telah berusaha mencari dan menyediakan makanan tersebut untuk anak-anaknya. Pihak lain yang dirugikan adalah para petani, karena mereka dengan susah payah menanam padi sampai menjadi beras, tapi sayangnya ketika makanan tidak dihabiskan, kemudian dibuang ya anak-anak ya. Nah, lalu anak-anak, ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Nah, sebagai seorang anak berhak mendapatkan makanan dari kedua orang tuanya, tapi hak dan kewajiban itu saling berdampingan ya anak-anak. Ketika kita sudah mendapatkan haknya, maka kewajibannya harus dijalankan. Nah, ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ayo, ketika dia membuang makanannya, apakah adik Beni sudah melakukan kewajibannya? Nah, di sini ada ya jawabannya. Ketika Beni menghabiskan makanannya, berarti Beni telah melaksanakan kewajibannya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan, kita harus bijak memanfaatkan makanan. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, lalu kemudian di sini tanaman itu mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen anak-anak. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah tidak membuang-buang makanan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hak kita, menikmati manfaat dari tanaman, kita harus menjalankan kewajiban kita juga untuk bijak memanfaatkan. Nah, bijak memanfaatkan tumbuhan apa sih? Nah, berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan, dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang lihat diri kamu nih, apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Ayo, coba ya kalian lihat ya, yang lain ya. Nah, anak-anak, kita sudah banyak nih mengetahui tentang apa manfaat tanaman atau tumbuhan untuk diri kita, dan kita sudah mempelajari apa hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan tanaman itu. Nah, maka dari itu anak-anak harus mengaplikasikannya ya di rumah ya. Seperti tadi, tidak boleh membuang makanan. Oke anak-anak, cukup sekian dari Ustazah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.